Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan kitab Nihayatul Zen karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Dan sebelum saya membacakannya, saya akan membuktikan bahwa kitab yang saya baca benar-benar kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Babus sholati haqiqatuha syar'an aqwalun ghaliban wa af'alun walau qalbiyatan muftatahatun bit takbiri al-muqtarani bin niyati muhtatamatun bit taslimi ala wajhin mahsusin wa hiya arba'atu anwa'in fardu ainin bisyar'i wa fardu ainin bin nadri wa fardu kifayatin wa sunnatun. Fal fardu al ainiyu bisyar'i khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin wa hiya ad-duhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subhu la ghairu wa wujubuha ma'lumun minad dini bid darurati fayakfuru jahiduha. Baik, saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, bab menjelaskan sholat. Haqiqatuha syar'an, hakikatnya sholat secara syara yaitu aqwalun ghaliban, yaitu ucapan-ucapan secara umumnya. Wa af'alun walau qalbiyatan muftatahatun bit takbiri al-muqtarani bin niyati muhtatamatun bit taslimi ala wajhin mahsusin. Dan tindakan-tindakan meskipun tindakan itu ada di dalam hati, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang bersamaan dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam, dengan cara yang telah ditentukan. Wahia arba'atu anwa'in. Dan sholat itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu fardu ainin bisyar'i, fardu ain karena adanya syariat. Dan yang kedua yaitu fardu ainin bin nadari, karena adanya nadar. Dan yang ketiga yaitu fardu kifayah. Dan yang keempat adalah sholat sunnah. Fal fardu al ainiyu bisyar'i khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Yang dimaksud dengan fardu ain yang ditetapkan oleh syariat yaitu seperti halnya sholat 5 waktu di setiap hari dan malamnya. Wahia, dan sholat itu adalah sholat ad-duhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subhu la ghairu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan selainnya. Wa wujubuha ma'lumun minad dini bid darurati, dan kewajibannya sholat 5 waktu itu sudah pasti diketahui bahwa sholat 5 waktu itu bagian dari agama. Fayakfuru jahiduha, maka dianggap kafir seorang yang mengingkari kewajibannya sholat. Baik, saya akan menjelaskannya. Babus sholat, apa itu sholat? Haqiqatuha syar'an, hakikatnya sholat secara syara yaitu aqwalun ghaliban, yaitu ucapan-ucapan secara umumnya. Yang dimaksud dengan lafaz ghaliban di sini adalah untuk menghindari pertanyaan mengenai seorang yang bisu yang melakukan rukun-rukun qauli dengan hati, karena hati itu tidak dikatakan tidak ghalib atau tidak umum. Wa af'alun walau qalbiyatan muftatahatun bit takbiri al-muqtarani bin niyati. Maksud daripada tindakan-tindakan meskipun di dalam hati di sini adalah seperti halnya niat, karena niat itu harus bersamaan dengan awal ibadah. Wahia arba'atu anwa'in, sedangkan sholat itu sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu fardu ain bisyar'i. Apa yang dimaksud dengan fardu ain bisyar'i? Fardu ain bisyar'i yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Wa fardu ainin bid nadari, dan yang kedua adalah fardu ain karena adanya nadar. Seperti halnya ketika saya menang lomba ini, maka saya akan melakukan sholat 4 rakaat. Maka sholat 4 rakaat itu menjadi wajib karena adanya nadar. Dan yang ketiga yaitu fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu apabila ada salah satu yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti halnya sholat jenazah. Dan yang keempat yaitu sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Seperti halnya sholat
qabliyah dan salat ba'diyah. Fal fardu al-aini bisyar'i khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maksud daripada fardu ain yang ditetapkan oleh syariat di sini yaitu salat 5 waktu di setiap hari dan malamnya. Artinya tanpa dalil pun semua orang sudah pasti mengetahui terhadap kewajibannya salat 5 waktu. Wahia ad-duhru, dan salat itu yaitu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan selainnya. Dan kapan sajakah waktunya salat itu? Salat duhur yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan-bayangan orang itu sama. Sedangkan waktunya salat asar yaitu mulai dari bayangan-bayangan seorang itu sama sampai terbenamnya matahari. Sedangkan waktunya salat maghrib yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai munculnya mega merah. Sedangkan waktunya salat isya yaitu mulai dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Sedangkan waktunya salat subuh yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Wa wujubuha ma'lumun minad dini bid-darurati. Dan kewajibannya salat 5 waktu itu sudah pasti diketahui bahwa salat 5 waktu itu bagian dari agama. Artinya tanpa dalil pun semua orang pasti tahu terhadap kewajibannya salat 5 waktu. Wa yakfuru jahiduha. Maka dianggap kafir seorang yang mengingkari kewajiban salat. Artinya apa? Artinya apabila seorang itu tidak ada keyakinan sama sekali terhadap kewajibannya salat 5 waktu, maka orang itu dikatakan kafir. Dan apabila orang itu masih ada keyakinan terhadap kewajibannya salat, maka orang itu tetap dikatakan muslim, akan tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.